Saya sudah lupa bagaimana caranya opening. Karena terakhir saya bikin YouTube, karena terakhir saya buat video itu saya rasa sudah lama. Jadi langsung saja kita riding. Platnya mana ini ya Allah. Oh ya, masalah tilang elektronik ya. Saya kurang jelas di Makassar bagaimana masalah tilang elektronik, tapi kemarin saya lihat berita di Jakarta sudah mulai diuji coba ya, dan terjaring 1000 berapa itu sepeda motor. Nah, tentu saja dengan uji coba penerapan ini pasti kita lihat banyak meme di Instagram tuh. Ada yang plat nomornya ditutup pakai tangan. Nah, jadi sore-sore nih ya, orang Indonesia tuh punya lebih banyak cara lah untuk menghindar. Come on lah pemerintah, cari metode lain yang lebih efektif selain elektronik. Itu juga kalau elektronik, saya kurang paham sih sebenarnya cara tilangnya bagaimana. Karena kan teknisnya kan tertangkap kamera di CCTV di jalan, terus terdetek plat nomornya, terus katanya surat tilangnya tuh diantar ke rumah apa langsung terpotong, langsung ditambah pas pengurusan pajak motor apa bagaimana. Saya juga kurang ngerti sih sebenarnya, karena kan saya belum pernah ditilang. Anjay. jangan sampai kena tilang. Jadi itu yang kurang saya mengerti. Nah, pertanyaanku sekarang adalah bagaimana kalau yang pakai motor ini adalah orang kedua, artinya dia beli motor bekas dari orang lain terus tidak balik nama. Nah, itu kalau surat tilangnya diantar ke rumah siapa? Ya kan? Apa diantar ke, nggak mungkin lah kan diantar ke pemilik pertama, karena kan di sini ceritanya dia sudah lepas tangan nih ceritanya. Terus orang kedua tahu dari mana rumahnya, karena kan yang terdetek di kamera kan plat nomor, terus nanti plat nomor tersambung ke STNK BPKB. Nah, jelas kan STNK BPKB adalah pemilik pertama, bukan pemilik kedua, karena kalau tidak balik nama. Terus yang didatangi pemilik pertama begitu. Yang tahu mungkin bisa komen supaya bisa bantu saya juga cara memahami ini bagaimana sih sebenarnya. Kalau di Makassar sendiri mungkin bisa saya bilang belum berjalan efektif. Karena kalau saya lihat teman-teman juga belum ada yang ribut-ribut masalah tilang elektronik ini. Yang ada kita malah bingung, Pak. Ini kita mau detek kita kena tilang atau tidak, caranya bagaimana ya? Apa ada websitenya, apa ada hotline-nya. Nah, jadi kalau di Makassar anak-anak itu belum ada yang terlalu ngeh dia kena tilang apa tidak, karena kita tahu dari mana, kita cek lewat mana, websitenya kita tidak tahu, hotline-nya kita tidak tahu. Sosialisasi tentang tilang elektronik ini di Makassar mungkin kurang, jadi masih banyak masyarakat yang kurang paham masalah ini, termasuk saya. Kalau penerapan tilangnya akan ditambah pada saat pengurusan pajak ya bisa jadi sih lebih masuk akal seperti itu. Oh iya, ada teman satu yang pernah ketilang. Itu ini anak dia kesalahannya apa begitu, melanggar lampu merah atau apa begitu, saya lupa. Terus dia mau perpanjang STNK. Jumlah dari yang harusnya dia bayar itu bertambah sama jumlah denda yang harus dia bayar. Dia tanya kan, lah kenapa ini Pak? Kenapa bertambah ini yang saya bayar, harusnya tidak? Nah, dia bertanya seperti itu. Petugasnya bilang, kau adik pernah melanggar, kau mau lihat CCTV-nya. Ya sudah, Wawan terima saja. Jadi tersebut namanya Wawan. Ya sudah, dia jadi terima saja, karena entah karena masih
polos atau pasrah, ya dia cuma terima saja karena kan dia hadapi juga adalah petugas mungkin polos atau bagaimana, pasrah sajalah. Kemarin juga di salah satu tayangan di apa namanya, bocah salah satu tayangan di Timpani kami itu di Makassar, ada sepeda motor yang platnya hitam semua. Nah, itu bagaimana caranya terdeteksi oleh CCTV kalau platnya hitam semua. Kayak di sini kan, nah di sini nih ada CCTV nih. Kalau di kamera bisa kelihatan, nanti kameranya kalau kameranya bisa kelihatan, nanti kameranya bisa melihat. Apa sih? Kalau di sini, kalau kalian bisa lihat, nah itu di atas tuh ada CCTV. Nah itu CCTV on action, on operation. Ada juga pengeras suaranya, tapi kayaknya tidak pernah berfungsi itu pengeras suara. Nah jadi yang melanggar semua di sini kayaknya akan terpantau oleh CCTV itu. CCTV-nya ada 2 lah gitu, yang hitam 1 sama yang putih 1. Lama juga ya. Coba kalau langsung ditegur di sini ya. Di situ kan ada pengeras suara tuh. Kalau langsung di announce dari situ, wah, malu pak. Seperti itu saja dulu video kali ini. Saya cuma mau mengeluarkan ketidakpahamanku tentang sistem e-tilang ini. Ya sih, e-tilang, ketilang. Mungkin kalau bisa lah, pemerintah bisa kasih semacam website atau hotline yang bisa kita hubungi supaya ya sekedar kita bisa tahu saja lah kita ini ketilang apa tidak sih, gitu kan. Karena kalau kita tidak tahu begini kan jadi rancu nanti. Majulah orang lagi kerja apa namanya, baliho, atau di nomor-nomor yang ada di apa namanya, nomor Telegram lah mungkin bisa. Kan banyak itu Telegram bot yang bisa kita hubungi supaya kita bisa cek apa begitu. Oh ya, kalau kalian yang tahu tentang sistem e-tilang ini jangan lupa komen lah di bawah supaya yang lain juga bisa ngerti, termasuk saya. Oke, kata videonya cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa tetap hati-hati di jalan, dan akhir kata Max Motovlog pamit. Dadah. Waduh. Ternyata penyakit gonceng 3 itu masih ada ya.